Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfi Mutia Rizky. Saya berasal dari kelas 10-7 SMA Negeri 18 Palembang. Akan menjelaskan tentang materi peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi yang ditampilkan pada suatu bidang datar dengan skala tertentu. Peta bisa disajikan dalam berbagai cara yang berbeda, mulai dari peta konvensional yang tercetak hingga peta digital yang tampil di layar komputer. Istilah peta berasal dari bahasa Yunani, yaitu mapa yang berarti tapak atau kain penutup meja. Namun, secara umum, pengertian peta adalah lembaran seluruh atau sebagian permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala tertentu. Sebuah peta adalah representasi dua dimensi dari suatu ruang tiga dimensi. Ilmu yang mempelajari pembuatan peta disebut kartografi. Banyak peta mempunyai skala yang menentukan seberapa besar objek pada peta dalam keadaan yang sebenarnya. Kumpulan dari beberapa peta disebut atlas. Berikut ini terdapat beberapa pengertian peta menurut para ahli. Di antaranya adalah, menurut Erwin Rais, peta adalah gambaran konvensional permukaan bumi yang diperkecil dengan berbagai kenampakan dan ditambah dengan tulisan-tulisan sebagai tanda pengenal. Dan menurut Aryono Prihandito 1998, peta adalah gambaran permukaan bumi dengan skala tertentu, digambar pada bidang datar melalui sistem proyeksi tertentu. Adapun fungsi peta yaitu berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi suatu tempat di permukaan bumi, berfungsi untuk memperlihatkan ukuran, luas, dan jarak dan arah suatu tempat di permukaan bumi, berfungsi untuk menggambarkan bentuk-bentuk di permukaan bumi seperti benua, negara, gunung, sungai, dan bentuk-bentuk lainnya. Berikut adalah jenis-jenis peta. Penyusunan dan penempatan keterangan tepi bukan merupakan hal yang mudah, karena semua informasi yang terletak di sekitar peta harus memperlihatkan keseimbangan dari berbagai jenis peta. Pada umumnya, hanya terbagi menjadi dua kelompok besar saja, yaitu pembagian jenis peta ini berdasarkan isi dan skala peta. Adapun pembagiannya sebagai berikut. Yang pertama adalah jenis peta berdasarkan isinya. A. Peta umum menampilkan seluruh permukaan bumi dari segi fisik alam maupun buatan manusia. Peta ini memiliki gambaran informasinya secara umum. Contohnya peta topografi, peta rupa bumi, peta korografi, dan lain-lain. Peta umum adalah jenis peta yang menggambarkan kenampakan bumi, baik fenomena alam atau budaya. Peta umum dibagi menjadi tiga, yaitu peta topografi, peta korografi, dan peta dunia atau geografi. B. Peta khusus atau peta tematik menampilkan informasi kenampakan tertentu. Pengguna simbol sesuai dengan tema pada judul peta. Contohnya adalah peta penggunaan lahan, peta kepadatan penduduk, dan peta persebaran objek, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah jenis peta berdasarkan skalanya. A. Peta kadaster. Peta kadaster adalah jenis peta yang memiliki skala antara 1:100 hingga 1:5000. Biasanya peta ini digunakan untuk menggambarkan luas tanah maupun sertifikat tanah. Yang ke-B adalah peta skala besar. Jenis peta ini adalah peta yang memiliki skala antara 1:5000 hingga 1:250.000. Peta ini digunakan untuk menggambarkan daerah yang sempit, misalnya peta kelurahan, peta desa, peta kecamatan, dan peta kota. C. Peta skala sedang. Peta skala sedang memiliki skala antara 1:250.000 sampai dengan 1:500.000. Cakupan wilayah yang digambar dalam peta ini termasuk provinsi, pulau, dan sebagainya. Yang ke-D adalah peta skala kecil. Peta jenis ini memiliki skala antara 1:501 sampai dengan 1:1 juta. Daerah yang digambar pun cukup luas, misalnya satu negara. Yang ke-E adalah peta skala geografi. Jenis peta yang terakhir ini memiliki skala yang lebih kecil dari 1:1 juta. Karena skalanya yang kecil, wilayah yang termasuk ke dalam peta pun lebih luas. Peta yang memiliki skala sekecil ini biasanya adalah peta dunia dan peta benua. Nah, kesimpulan dari peta adalah peta
serta menyajikan data tentang potensi suatu wilayah, alat analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan, dan alat untuk menjelaskan rencana-rencana yang diajukan. Baiklah, segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam saya berbicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.